Saya Ines, nama panjangnya agak jauh ya dari nama panggilan ya. Saya Kepala PAUD Kembang di Jakarta Selatan. Bapak Ibu Sobat PAUD, siang ini saya akan berbagi mengenai penyusunan alur tujuan pembelajaran dan praktik yang dilakukan di PAUD Kembang. Nanti mungkin sesudah mendengar cerita apa yang sudah dilalui oleh saya dan guru-guru PAUD Kembang mungkin menjadi punya inspirasi gitu ya Bu Khotim ya. Bisa menjadi rujukan untuk guru-guru merancang kegiatan pembelajaran di kelas masing-masing dan ATP di sekolah masing-masing terutama. Oke, baik. Selanjutnya silahkan. Oke, sebelum kita mulai, sebelum kita membahas mengenai ATP itu apa, alur tujuan pembelajaran, saya ingin mengajak Sobat PAUD semua untuk mencoba mengingat kembali struktur pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka PAUD terlebih dahulu. Jadi, kalau kita ingat kembali, di kurikulum Merdeka terdapat struktur kurikulum serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kedua hal ini tertuang dalam dokumen KOSPE, gitu ya. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mulai mencoba membuat atau mengambil contoh gitu ya yang ada di dalam PMM. Nah, kedua dokumen ini berisikan perencanaan pembelajaran yang disusun untuk 1 tahun ajaran diantaranya. Di antaranya ada apa saja? Yang pertama, tentu pembelajaran intrakurikuler. Nah, pembelajaran intrakurikuler, apakah bisa ditampilkan? Terima kasih. Nah, ada pembelajaran intrakurikuler. Umumnya Bapak Ibu lakukan di kelas, sudah dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran fase fondasi. Lalu di luar itu ada juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini biasa kita sebutnya P5 ya. Ini adalah kegiatan untuk terus memperkuat profil pelajar Pancasila. Kegiatannya dilakukan dalam bentuk proyek yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan. Ini macam-macam. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mencoba gitu ya. Beda-beda pasti dengan kebutuhan sekolah dan kebutuhan anak-anak yang beragam. Yang terakhir ada ekstrakurikuler, ini opsional, jadi merupakan pilihan ya untuk dilakukan di PAUD sebagai tambahan kegiatan yang dapat menstimulasi tumbuh kembang anak dan mengembangkan kemampuannya. Nah, di PAUD, 3 macam pembelajaran ini harapannya dapat dilakukan dalam 1 periode tahun pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan, pengorganisasian yang baik menjadi penting untuk dilakukan di tingkat satuan Bapak Ibu masing-masing. Nah, agar perencanaan tersebut mudah dilihat, mudah dipahami oleh semua guru ya, sivitas sekolah, maka biasanya dituangkan dalam satu dokumen, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, dokumen KOSPE, Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan. Penyusunan KOSPE ini memastikan supaya kita lebih terstruktur, lebih terorganisasi gitu ya, perencanaannya matang, tidak masuk kelas dengan berpikir, aduh hari ini mau ngapain ya, tapi semuanya sudah terencana dengan baik, sudah memikirkan visi misi sekolah, sudah memikirkan capaian pembelajaran yang ingin dituju gitu. Dan ini biasanya akan membantu guru dalam menyusun perencanaan kegiatan belajar di lingkup kelas. Oke, baik. Mari kita lihat yang selanjutnya. Sesudah itu, ini kalau kita melihat ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan ternyata. Kalau mau menyusun perencanaan, mau bikin KOSPE tadi, ternyata perencanaan itu ada langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan. Pertama, mari kita coba pahami dulu elemen dan subelemen yang menyusun capaian pembelajaran di fase fondasi. Kita perhatikan dulu ya, kita baca satu-satu elemen CP-nya apa saja sih? CP nilai agama dan budi pekerti, di dalamnya ada subelemen apa gitu ya, dibaca satu-satu. Lalu satuan PAUD juga perlu melihat bagaimana karakteristik satuannya, termasuk karakteristik peserta didik hingga visi misi dari satuan. Sekolah saya dan sekolah Bapak Ibu tentu berbeda karakteristiknya gitu ya, punya ciri khas masing-masing. Tujuannya agar nanti dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang akan disusun bersama.
Kalau PAUD-nya misalnya ada di tepi pantai, tentu berbeda dengan PAUD saya yang ada di tengah kota gitu ya. Kebutuhannya berbeda, mungkin stimulasinya bisa dilakukan dengan cara yang berbeda dan beragam sesuai dengan kebutuhan anak didik, peserta didik. Nah, setelah memahami CP fase fondasi, kita melihat memahami betul kata per katanya gitu ya di dalamnya, maka kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik di satuan. Nah, ini ada beberapa pilihan biasanya memang. Bagi satuan PAUD yang masih dalam tahap awal, maka dapat mencontoh dan memodifikasi tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di dalam dokumen penjelasan lingkup capaian pembelajaran. Atau kalau Bapak Ibu pernah masuk ke PMM ya, Sobat PAUD, itu pasti sudah lihat di dalamnya ada contoh-contoh bagaimana menurunkan TP tujuan pembelajaran, dan ada banyak sekali contoh-contoh modul ajar yang telah disediakan Kemdikbudristek di dalam PMM, platform Merdeka Mengajar. Oke, bagi satuan yang sudah siap, itu kalau tadi yang masih awal ya, yang belum siap bisa mencontoh, maka yang sudah lebih siap dapat menyusun tujuan pembelajarannya secara mandiri. Tujuan ini dapat diturunkan dari visi misi satuan PAUD itu sendiri. Jadi sesudah itu tujuan-tujuan pembelajaran ini selanjutnya disesuaikan ke dalam tema-tema pembelajaran yang dipetakan untuk dipelajari dalam 1 tahun pembelajaran. Jadi biasanya kan kita sudah terbayang ya, dalam 1 tahun tuh ada tema A, B, C, ini semester 1 ada berapa tema, lalu dari situ kita sudah bisa menetapkan, oh ini nih tujuan pembelajaran tema yang ini adalah ini. Kita sudah bisa menyusun sesudah itu. Lalu yang ketiga, setelah satuan merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran, maka seluruh tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dialurkan. Nah, ini dia nih yang nanti akan saya banyak ceritakan. Bagaimana sih cara mengalurkannya gitu ya. Dialurkan ini juga harus secara logis sehingga menjadi alur tujuan pembelajaran yang diterapkan hingga akhir layanan PAUD. Sampai anaknya nanti menjelang masuk SD gitu ya, sampai dia lulus sebagai murid PAUD. Alur tujuan pembelajaran yang sudah tersusun kemudian diorganisasikan sebagai perencanaan jangka panjang. Nanti untuk lebih jelasnya akan dilihat ya contoh praktik baiknya ya Sobat PAUD semua. Nah, yang keempat, setelah alur tujuan pembelajaran diorganisasikan, maka barulah kita merancang pembelajaran di tingkat kelas dengan merujuk pada ATP yang sudah tersusun tadi. Tentunya dalam perencanaan di kelas ini akan tertuang dalam modul ajar atau RPP yang berisi keselarasan gitu. Dari tujuannya sama kegiatannya sama asesmennya itu selaras supaya yang jadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, penting untuk Bapak Ibu Sobat PAUD perhatikan bahwa langkah 1 sampai langkah 3 itu dilakukannya di satuan. Jadi bersama-sama kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di satuan. Jadi bukan guru secara mandiri setiap kelas punya ATP-nya sendiri atau TP-TP-nya sendiri, tidak. Itu langkah 1 dan langkah sampai langkah 3 itu dilakukannya bersama-sama kepala sekolah dan guru-guru. Sementara di langkah 4 itulah merencanakan kegiatan di kelas, menyusun modul ajar, RPP, itulah saatnya guru menyusun secara mandiri. Bisa juga merujuk pada contoh modul ajar atau RPP yang disediakan Kemendikbudristek tadi ya, yang sudah saya sebutkan ada di platform Merdeka Mengajar di PMM. Bapak Ibu bisa mencontoh langsung, bisa dimodifikasi gitu ya, atau diubah di beberapa tempat sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak dan Ibu semua. Oke, nah pada siang ini tadi saya sudah sebutkan, saya akan membahas secara khusus langkah yang ketiga, spesifik pada fungsi dari ATP dan bagaimana saya bersama rekan-rekan guru di satuan saya berproses menyusun ATP di satuan PAUD Kembang. Baik, mari kita lihat dulu. Ada lagi, ini rasanya sebelum mulai nih, kita ingat-ingat dulu juga bahwa ada yang namanya alur tujuan pembelajaran itu seperti apa sih? TP-TP-nya itu nanti disusun untuk apa gitu ya. Maka sebelum kita memahami apa itu ATP, kita ingat lagi CP fondasi, fase fondasi disusun untuk anak 5-6 tahun.
Sehingga PAUD ini yang juga melingkupi anak-anak di bawah usia 5 tahun, kita butuh menurunkan CP ini supaya lebih cocok gitu ya untuk anak usia kelompok bermain misalnya 2-4 tahun. Dan untuk menurunkannya, kita harus menerjemahkan subelemen ini menjadi tujuan-tujuan pembelajaran untuk membantu anak. Agar nanti berkelanjutan tuh, diturunkan seperti ini untuk anak kelompok bermain, maka nanti dilanjutkan di taman kanak-kanaknya seperti apa, sehingga semua capaian pembelajarannya nanti tercapai di akhir fase fondasi. Oke, jika kita lihat potongan gambar ini, kita bisa melihat tujuan-tujuan pembelajaran sudah dirumuskan di satuan, selanjutnya dialurkan secara logis. Dialurkannya seperti apa? Nanti kita bisa simak ilustrasi berikut ini. Seperti anak tangga, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau yang sebelah kiri itu adalah anak-anak tangga yang kita sudah pikir, oh, kalau CP-nya ini, maka saya tujuan pembelajarannya A, B, C, D. Wah, itu bercurah pendapat dulu. Anaknya nanti harus akan bisa ini, bisa ini, bisa ini saat sudah selesai akhir fase fondasi. Tapi nanti sesudah kita alurkan, maka kita akan melihat dari yang paling mudah dulu, namanya anak tangga, yang paling bawah dulu yang seperti apa ya? Nanti kita akan pilih. Maka Bapak Ibu akan melihat di sisi kiri dan kanan, tangganya itu disusun ulang gitu ya, disusun ulang mulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Dari yang konkret menjadi yang lebih abstrak, dari yang anak dibantu orang dewasa, nanti anak-anak bisa melakukannya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita memikirkan tujuan pembelajaran yang mau dicapai, lalu kita susun seperti anak tangga untuk mencapai akhir fase fondasi. Jadi kita alurkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengalurkan ini berarti pendidik perlu memahami apakah tujuan pembelajaran ini dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan tahapan pembelajaran di usianya. Nanti kita coba lihat ya Bapak Ibu. Oke, sekarang mari kita sungguh-sungguh masuk nih ke cerita yang sudah dilakukan di PAUD Kembang. Mari kita lihat. Oke, nah ini beberapa contoh ya dari penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nanti kita akan lihat konkret ke abstrak gitu. Misalnya mulai pengajaran dengan menjelaskan, menghitung dengan objek nyata dulu. Jadi kalau misalnya anak usia dini gitu, kalau anak umur 2 tahun biasanya kalau ada 2-3 barang maka dia hitungnya kadang lompat gitu ya, masih lompat. Nah, itu tuh dia harus pakai benda konkret dulu gitu sebelum dia misalnya bisa membayangkan, oh 2 kalau ditambahkan lagi satu benda menjadi 3 gitu. Nah, itu bisa dilihat nanti ada pengurutan deduktif, ada scaffolding. Deduktif itu dari umum ke yang lebih spesifik, misalnya ya, mengajarkan hewan sesuai klasifikasi tempat hidup atau jumlah kaki. Kalau scaffolding adalah metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap gitu. Nanti kita akan lihat juga bagaimana kita bisa membantu mengalurkan ATP ini dengan prinsip scaffolding. Selanjutnya bisa tadi ada pengurutan dari mudah ke yang sulit, pengurutan hierarki. Hierarki ini ada prasyarat berarti ya. Kalau anaknya belum bisa membilang tuh hanya menyebutkan kayak main petak umpet gitu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dia belum bisa menghilang, biasanya dia belum bisa menghitung gitu. Nah, ini ada pengurutan hierarki. Lalu ada pengurutan prosedural juga. Kalau membersihkan diri, guru bisa biasanya melepaskan pakaian sendiri. Gimana caranya gitu ya? Nanti anak-anak dikasih prosedurnya. Oke, tangannya pegang dulu roknya gitu. Roknya diturunkan ke bawah gitu ya. Itu pengurutan prosedural. Itu juga bisa terlihat dalam ATP. Silakan selanjutnya. Nah, ini dia kalau boleh dirangkum. Karena kami juga berupaya menjalaninya secara otodidak, berupaya belajar sendiri, maka kalau boleh dirangkum, kira-kira kurang lebih seperti inilah proses ketika kami menyusun ATP di Sekolah Kembang. Jadi pertama,
curah pendapat dulu. Jadi sesudah baca elemen, subelemen gitu ya, Bapak Ibu, kami bercurah pendapat. Kira-kira tuh kalau di elemen misalnya dari CP nilai agama dan budi pekerti, dari subelemen yang ini, itu kira-kira anaknya tuh waktu mau lulus PAUD terbayangnya dia udah bisa apa ya gitu. Jadi kita wah bercurah pendapat, wah anaknya biasanya udah bisa gini Bu, udah bisa ini gitu ya. Kita susun daftarnya. Lalu kita mulai penyisiran. Penyisiran ini menyisir capaian yang terkumpul. Kalau sudah terkumpul semua, kita pandang-pandang, kita lihat-lihat gitu. Mana nih yang biasanya ada di akhir fase fondasi? Mana yang biasanya terlihat oleh kakak-kakak TKB? Karena biasanya mereka sudah mau menjelang masuk SD, mana yang kelihatan. Mana yang mirip, mana yang bisa disingkirkan, apa yang perlu ditambahkan, mana yang bisa digabung. Biasanya kita penyisiran adalah hal seperti itu. Lalu mulailah kita untuk pengaluran TP gitu ya. Tadi konkret ke abstrak, deduktif, mudah ke sulit, hierarki gitu ya, prosedural, scaffolding. Nanti akan ada contoh nyatanya Bapak Ibu. Nah, sesudah pengaluran TP, apa yang dilakukan? Bolak-balik lagi, dilihat lagi gitu ya sama guru-guru dan sama saya waktu itu bersama-sama. Maka dilihat lagi, ini kalau TP-nya seperti ini sudah dialurkan, coba Bu Ibu lihat lagi, biasanya saya bicara begitu. Dilihat lagi, betulkah ini sudah dari mudah ke paling sulit? Terus Ibu-Ibu baca lagi. Oh iya betul-betul Bu. Betulkah ini sudah dari konkret ke abstrak? Oh ternyata bagiannya masih ada nyelip, maka kita ubah lagi. Jadi ini penyisiran, pengaluran, penetapan, ini adalah proses yang bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Harus banyak diskusi, harus banyak ngobrol. Biasanya terjadi beberapa hari gitu ya sebelum raker. Biasanya kami dalam raker itu sebelum tahun ajaran baru dimulai. Nah kalau sudah akhirnya semuanya kayak mantep nih, kayaknya bagian ini sudah rasanya udah pas gitu ya. Maka kita lihat ulang lagi, kita lihat benarkah jumlah TP per elemen atau subelemen CP itu sudah benar belum segitu? Karena seperti kita tahu kalau di kurikulum Merdeka, maka TP dari tiap subelemen misalnya tidak perlu sama jumlahnya gitu ya. Jadi mungkin di subelemen tentang kebersihan di nilai agama dan agama dan budi pekerti itu TP-nya hanya 3 gitu. Tapi di elemen lain yang dasar literasi misalnya subelemen literasi TP-nya banyak sekali gitu ya sampai 6 misalnya gitu. Ya tidak apa-apa gitu. Tapi kita mantap bahwa ini pengalurannya sudah logis atau belum. Gitu. Biasanya itu yang menjadi patokan. Oke, baik. Selanjutnya ini contoh nyatanya. Saya akan memberi contoh dari penyusunan TP dari CP nilai agama dan budi pekerti. Narasi elemennya sebelah kiri ini ya, Bapak Ibu. Anak mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, mengenal kebiasaan praktik ibadah agama dan kepercayaannya, menghargai diri, sesama manusia, dan alam sebagai bentuk syukur. Lalu subelemennya, ini saya akan mengambil yang berpartisipasi aktif, yang kedua nih, yang kedua, subelemen kedua, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ambil subelemen yang itu, lalu kalau di dalam KOSP kami, subelemen ini kami pecah lagi. Soal menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan diri itu kami pecah masing-masing gitu ya. Nah, kurang lebih selanjutnya adalah seperti ini. Nah, kami akan ambil yang kedua. Kalau contoh yang akan saya berikan adalah soal kebersihan saja. Jadi karena kami nanti pecah lagi kalau di dalam KOSP kami. Silahkan selanjutnya. Nah, ini kurang lebih alurnya seperti ini Bapak Ibu. Curah pendapat dulu. Anak nanti kalau sudah lulus sebagai murid kuntum, biasanya sudah bisa apa? Nah, maka guru-guru bercerita tuh, oh bisa ini Bu, BAK, BAB, serta membersihkan diri sendiri, bisa cuci tangan, bisa buang sampah, bisa mandi sendiri, sikat gigi, tahu dan sadar akan kebersihannya, minta bantuan untuk membersihkan diri sendiri kalau belum bisa, menyatakan rasa tidak nyaman ketika dalam keadaan kotor misalnya. Kita sering menemukan ya anak PAUD kalau badannya kotor malah nangis gitu ya. Itu sebenarnya dia menyatakan rasa tidak nyaman ketika dalam keadaan kotor.
Nah, habis itu dari curah pendapat ini mungkin bisa bisa terkumpul 20 atau lebih bahkan gitu ya. Maka lalu kita sisir. Penyisirannya, apa yang merupakan capaian di akhir fase? Wah, ini kayaknya hubungan dengan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa belum muncul nih kayaknya ya. Oke, jadi catatan kami gitu. Oke, apa yang mirip dan bisa digabungkan gitu. Kita melihat, oh nomor 2, 4, 6 itu sebenarnya kan semua soal bantu diri gitu ya, membersihkan diri sendiri. Wah, itu kayaknya bisa digabungkan deh. Lalu apa yang bisa dihapus atau disingkirkan? Nomor 1, BAB Bu gitu. Ini kayaknya nanti deh kalau di awal mereka masuk SD kelas 1 deh Bu, karena anak PAUD tuh banyak kadang yang belum bisa membersihkan diri sendiri saat BAB karena panjang lengannya belum sampai ke belakang Bu gitu. Oh oke, yang itu bisa kita singkirkan gitu. Apa yang perlu ditambahkan? Oh, kebersihan kelas, lingkungan sebagai kesadaran akan kebersihan lingkungan. Itu kayaknya belum masuk deh. Oke. Jadi kami tambahkan lagi tuh, kami sisir, kami tambahkan, kami kelompokkan gitu. Lalu mulailah kami mengalurkan. Nah, mengalurkan nanti kita akan bisa lihat contohnya. Lalu bolak-balik lagi tuh, dilihat lagi, dipandang lagi gitu ya, disisir lagi, sehingga akhirnya penetapan final ATP-nya kurang lebih seperti ini. Silakan selanjutnya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran gitu ya, bagaimana proses pengaluran ini terjadi. Waktu raker, kami membagi kelompok, ada yang kelompok CP Jati Diri, CP Agama dan Budi Pekerti, lalu ada CP Dasar Literasi, Matematika, dan seterusnya itu. Kami bagi kelompok, lalu tiap kelompok curah pendapatnya terjadi di kelompok kecil, Bapak Ibu. Curah pendapat semua, lalu menyisir, mengalurkan gitu ya. Lalu habis itu, sesudah itu kami membawanya ke dalam rapat kelompok besar. Selanjutnya. Ya, nah di sini kurang lebih diskusi seperti pengaluran itu terjadinya kurang lebih seperti gini. Misalnya ini Bu Nisa di sebelah kiri bicara sama Bu Keke dan Bu Estu. Bu Keke dan Bu Estu, menurutku anak sadar dirinya sedang bersih atau kotor itu keterampilan paling dasar. Jadi cocok untuk TP1. Kalau mau dialurkan dia jadi tangga yang paling rendah tadi di bawah. Keke bilang, saya setuju Bu Nisa, karena sadar akan kondisi badan kan prasyarat dulu ya untuk yang lainnya. Gimana dia, nggak mungkin dia ada keinginan untuk cuci tangan kalau misalnya dia belum sadar tangannya kotor gitu kan. Jadi itu kayaknya betul deh jadi tangga yang paling bawah deh gitu, jadi TP yang pertama gitu. Bu Estu lalu menimpali, anak nangis karena tangannya kena cat aja berarti kan sudah ya, sudah mencapai TP1 itu ya. Begitu juga kalau sadar tangannya kotor lalu minta cuci tangan. Nah, bisa jadi BAK secara mandiri memang ditaruh setelah itu karena harus sadar dulu nih sama kondisi dirinya. Nah, ini kurang lebih percakapan yang terjadi saat kami mengalurkan. Ini bisa bolak-balik, kadang berdebat gitu ya, nanti terus dibawa ke dalam rapat yang lebih besar lagi. Nah, rapat yang besar selanjutnya. Nah, di rapat ini lalu tiap kelompok CP presentasi, membahas dalam diskusi kelompok besar dan dapat masukan dari kelompok lain dan para kepala sekolah. Jadi memang tidak hanya kepala sekolah PAUD saja saya, tapi ada kepala sekolah SD, ada direktur pendidikan kami, ketua yayasan, dan juga kepala sekolah SMP. Itu dibicarakan gitu. Lalu misalnya dari kelompok mengangkat, jadi kalau TP-TP untuk TK, kami di teman sekolah kami disebut dengan kelas kuntum, setara TK, bagaimana cara menurunkannya ya supaya sampai di KB gitu ya, di kelas semai di sekolah kami. Dari sini bagaimana cara menurunkannya. Nah, maka dapat masukan dari teman-teman yang lain. Bisa dipikirkan dari kata kerjanya mungkin ya, misalnya kalau anak KB atau semai itu biasa kan baru mulai meniru gitu, atau mungkin dari scaffoldingnya biasanya dibantu orang lain, lalu bisa mandiri dan akhirnya terbiasa dan mampu gitu. Nah itu jadi ada hal-hal yang kami bicarakan sehingga bisa terlihat bagaimana cara kami menurunkannya. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya sehingga berikutnya selanjutnya inilah hasil ATP yang kami susun tentang kebersihan.
Ya, ini yang bagian atas itu adalah untuk TK, kelas TK 4-6 tahun. TP1-nya dia menunjukkan kesadaran akan kebersihan. TP2-nya dapat melakukan buang air kecil dengan kesadaran sendiri dan membersihkannya dengan urutan yang benar. TP3 memahami cara dan manfaat menjaga kebersihan serta mampu melakukan beberapa hal untuk menjaga kebersihan diri seperti sikat gigi, mandi, keramas, cuci tangan. Nah, ini tadi yang ada digabungkan ya, nomor 2, 4, 6 tadi digabungkan, lalu berpartisipasi aktif dan menjelaskan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tadi belum masuk ya, waktu curah pendapat ditambahkan ini. Jadi yang paling tinggi karena paling abstrak gitu ya. Kalau tadi pengaluran yang nomor 2 misalnya dia bisa melakukan itu konkret, tapi kalau sebagai rasa syukur itu paling abstrak sehingga ditaruhnya di TP yang paling tinggi. Nah, ketika diturunkan untuk kelas KB, maka kurang lebih seperti ini. Tadi kata kerjanya apa ya? Meniru. Oh, anak KB meniru. Oh, bisa dia menirukan cara menjaga kebersihan, menunjukkan kesadaran akan kebutuhan BAK dan BAB, misalnya tiba-tiba gelisah, terus pegang-pegang celananya gitu ya. Itu kan tanda ya, oh berarti dia mulai menunjukkan kesadaran. Ini untuk anak 2-4 tahun biasanya terlihat ya seperti itu. Lalu di TP3-nya memahami manfaat dan dapat melakukan kegiatan bersih diri dengan bantuan orang lain. Jadi belum diharapkan mandiri betul saat selesai KB, tapi setidaknya dia sudah mulai memahami dan oh kotor, oke cuci tangan gitu ya, dia sudah mendapatkan ini. Oke, silahkan selanjutnya. Nah, dari sini maka kalau tadi yang atas alur TP-nya untuk kelas TK adalah 5 TP gitu ya, TP 1 sampai 5, maka di kelas semai atau KB itu 3 alur saja, maka biasanya dibuat pengorganisasian. Misalnya kuartal 1 untuk kelompok usia 4 sampai 6 itu TP 1 sama TP 2 deh kayaknya. Biasa karena paling dasar gitu. Lalu sedangkan kelompok 2 sampai 4 tahun TP1 aja deh, nggak usah misalnya nggak usah muluk-muluk dulu gitu ya, karena mereka biasanya sedang beradaptasi dengan rutinitas sekolah. Pertama kali sekolah jadi kadang masih nangis atau masih resah gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu ambisius gitu, misalnya gurunya bilang, oke TP1 dulu, TP1. Yang penting dia bisa niru, diajarin cuci tangan, meniru, diajarkan siram WC habis BAK meniru gitu ya, jadi sampai situ. Lalu dan seterusnya, karena di sekolah kami 1 tahun ajaran dibagi dalam 4 kuartal, maka kurang lebih seperti itu. Merah adalah untuk kuartal 1, biru adalah untuk kuartal 2, hijau untuk kuartal 3, dan 4 untuk kuning untuk kuartal 4. Jadi begitu kurang lebih pengorganisasian di PAUD Kembang untuk TP dan ATP-nya. Ya, sekian dari saya, Bapak Ibu, Sobat PAUD. Semoga bisa dijadikan inspirasi, mungkin jadi ada gambaran lebih konkret gitu ya, bagaimana mengalurkan TP, membuat ATP gitu ya, dan prosesnya jadi terlihat lebih nyata. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi semua.